Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali masih bersama saya Andri Jatmiko. Oke, sahabat petani porang kreatif, pada video kali ini saya akan kembali mereview mengenai porang hitam atau kita di sini biasa menyebutnya dengan istilah black konjak atau porang batang hitam atau black porang, itu sama saja. Jadi di sini sebelum saya akan mereview mengenai porang batang hitam ini, saya terlebih dahulu akan meluruskan atau mengklarifikasi karena kemarin beberapa waktu yang lalu sempat terjadi pro dan kontra antara penamaan black konjak atau porang batang hitam. Jadi sebenarnya di sini black konjak itu hanya istilah saja karena selama ini kita sudah familiar dengan penyebutan black konjak. Karena memang pada dasarnya jika kita tahu antara konjak dan porang itu jelas berbeda. Karena porang dan konjak itu dari spesies yang berbeda, akan tetapi memang betul dari marga atau genus yang sama, yaitu Amorphophalus. Untuk porang adalah Amorphophalus mulleri, sedangkan untuk konjak adalah Amorphophalus konjak. Tapi kita lebih familiar, kita selama ini sering menyebutnya dengan black konjak. Sama halnya seperti ketika kita menyebutkan pompa air dengan istilah sanyo. Padahal jika kita tahu sanyo adalah merek dagang, akan tetapi karena kita sudah terbiasa, kita sudah familiar dengan nama sanyo, maka untuk pompa air dengan merek yang lain kita sudah tertanam di mindset kita bahwa untuk pompa air itu kita menamakannya dengan sanyo. Sama halnya lagi seperti air mineral, kita sudah biasa menyebutnya dengan istilah aqua, sehingga untuk merek dagang yang lain pun kita sudah selama ini terbiasa menyebutkan dengan nama aqua. Jadi sama untuk porang batang hitam ini, di sini pun untuk saya, kemudian untuk petani porang yang lain, untuk petani porang yang lebih senior pun mereka cenderung menyebut dengan istilah black konjak. Nah, terserah untuk sahabat petani porang kreatif menyebutnya apa, apakah menamai dengan porang hitam atau porang batang hitam atau black konjak atau black porang, itu silahkan. Yang jelas yang penting kita tahu apa perbedaannya antara porang hitam ini dan porang hijau. Jadi pada video yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, itu pernah saya buatkan videonya, pernah saya review mengenai kelebihan dari porang hitam. Oke, sebelum kita review kembali, kita tonton dulu videonya di atas. Jadi pada video kali ini saya akan mengulas mengenai porang hitam atau black konjak, di mana black konjak atau porang hitam ini akhir-akhir ini menjadi incaran. Dia sangat dicari oleh para petani porang. Nah, kenapa alasannya porang hitam ini? Oke, jadi itu video yang sempat saya upload sebelumnya. Di situ saya menjelaskan mengenai kelebihan dari porang hitam. Yang belum menonton bisa kalian tonton, nanti linknya saya taruh di deskripsi, bisa dicek di kolom deskripsi di bawah. Nah, kali ini saya akan mereview kembali mengenai porang hitam atau porang batang hitam atau black konjak. Nah, jadi sekarang ini sudah berusia sekitar 3 bulan sampai sebesar ini ya. Sebesar ini sudah 3 bulan. Kemudian perkembangannya jika kita bandingkan dari video yang sebelumnya, sekarang sudah seperti ini. Sekarang sudah memunculkan tunas yang kedua. Ini adalah tunas yang pertama yang waktu itu pernah kita review di video yang lalu. Oke. Nah, pada dasarnya sebenarnya untuk porang hitam maupun porang hijau dia memiliki kesamaan pada motif. Pada motif ini untuk garisnya terlihat rapi, kemudian ada garis vertikal ke bawah, dan sama meskipun porang hitam maupun porang hijau maupun porang yang lain itu ada yang batangnya merah, ada yang batangnya putih, itu mereka sama-sama memiliki kata. Itu perbedaannya antara porang dan jenis yang lain seperti iles-iles, suwek ataupun walur. Nah, oke, langsung saja kita akan eksplor di lahan kita nanti seberapa jauh tentang porang hitam. Nanti kita akan eksplor, kita lihat ada beberapa porang hitam di sini dan juga porang hijau. Oke, dan di sini saya hanya menggunakan kamera HP saja. Mungkin kemarin teman-teman itu banyak yang
sedikit berkomentar kenapa kok videonya kurang stabil ketika saya ekspor, ketika saya berjalan, karena memang di sini saya menggunakan kamera HP saja. Oke, saya akan ekspor menggunakan ini saja ya. Nah, ini saya hanya menggunakan kamera handphone. Nah, ini jawabannya. Saya hanya menggunakan kamera HP saja. Jadi untuk videonya itu mungkin terkesan kurang stabil. Tapi ya yang penting ini untuk pesannya itu bisa tersampaikan. Nah, ini adalah porang batang hitam ya. Ini sudah tunas kedua. Ini tunas pertama yang waktu itu pernah saya buat videonya, kemudian ini sudah muncul tunas yang kedua. Nah, untuk kataknya ini tetap ada. Ini adalah katak dari porang batang hitam atau porang hitam atau black konjac, terserah kalian menyebutnya apa. Nah, ini juga porang hitam ya. Dia untuk motif cenderung lebih rapi. Ini perbedaannya dengan iles-iles atau suwak atau jenis yang lain. Ini juga porang hitam tapi warnanya sudah sedikit memudar. Kemudian untuk kataknya, untuk katak itu menurut saya sih sama saja, jadi tidak ada perbedaan apakah yang porang hitam ini dia lebih banyak atau sebaliknya. Jika dibandingkan dengan porang hijau, ini menurut saya sama saja. Nah, ini porang yang batang hijau, sama, mereka tetap sama-sama memiliki katak seperti itu. Nah, ini sekarang sudah terlihat cukup lebat di lahan ya. Kemarin waktu saya buat videonya itu banyak sahabat petani porang kreatif yang bertanya itu jarak tanamnya berapa kok terlihat jarang. Nah, ini kita pakai jarak tanam 40 kali 60 ya. Ini jarak tanamnya kemarin terlihat sangat renggang karena waktu kita buat videonya posisinya untuk porang ini masih belum mekar sempurna. Nah, setelah mekar sempurna, setelah mekar semua, ini terlihat lebih rapat. Jika ini nanti tidak kita panen, kemungkinan di tahun depan ini akan lebih rapat lagi atau lebih lebat lagi daripada ini. Ini di sini cukup banyak untuk varietas porang hitam ini yang cukup besar. Nah, ini untuk warnanya semakin besar dia akan semakin memudar. Nah, warnanya seperti ini. Ini dia untuk rantingnya ini terlihat patah, rusak. Tapi untuk untuk katak dia tetap bagus. Nah, seperti ini. Nah, untuk katak yang bagus untuk porang dia akan terlihat seperti ini. Katak yang bagus dia memiliki banyak bintil-bintil seperti ini. Terlihat berduri. Nah, ini adalah katak yang bagus. Nah, ini lumayan banyak untuk porang hitam yang ada di lahan saya ya. Ini porang hitam juga. Nah, ini kataknya terlihat seperti ini. Kita akan berjalan. Kemudian beberapa porang yang ada di lahan ini, daunnya untuk tunas yang pertama itu sudah berwarna kekuning-kuningan, dia sudah terlihat menguning ya. Sudah terlihat menguning dengan katak yang lumayan besar. Ini adalah salah satu tanda porang ini sebentar lagi akan memasuki masa dormen atau akan ripah. Ini daunnya kelihatan kuning. Nah, ini sudah saling berjatuhan, sudah banyak yang mulai hampir tumbang. Ini kataknya seperti ini, adalah katak yang bagus, dia ada bintil-bintilnya dan cenderung berbentuk gepeng untuk katak kualitas yang bagus. Nah, ini sebesar ini untuk porang dia masih bisa memunculkan tunas kedua. Nah, ini memunculkan tunas yang kedua. Oke, ini juga porang hitam, ini lumayan tinggi dan besar. Nah, ini tingginya hampir sama dengan saya ya, kelihatan ya. Nah, oke, ini kita akan berjalan.
Nah, ini yang batangnya hitam lagi. Ini banyak sekali, lumayan banyak untuk jenis porang hitam di lahan saya. Oke, kita akan ke sini. Nah, ini yang di sini banyak yang nggak tumbuh, tapi nggak masalah ya. Ya, memang karena untuk budidaya porang kita memang harus siap dengan kondisi seperti ini. Ketika ada porang yang tidak tumbuh, itu lumrah karena ya pengaruhnya macam-macam, faktornya itu macam-macam. Ada banyak faktor yang mempengaruhi porang tidak tumbuh. Nah, ini yang di sini juga ada porang hitam juga, ini kecil ya. Nah, ini cukup besar, ini porang yang batangnya hijau. Ini batang hijau. Nah, dan kataknya pun sudah kelihatan, kataknya lumayan banyak ya. Kataknya di sini sudah lumayan kelihatan banyak. Nah, ini kataknya sudah kelihatan, sudah besar ya. Ini nanti akan dorman perkiraan sekitar di bulan 5. Di bulan 5 ini perkiraan akan dorman. Nanti untuk sahabat petani porang kreatif mungkin yang menginginkan untuk memesan bibit kataknya, bisa kontak kami di WA. Nanti kita akan siapkan di bulan 5 sampai 6 itu dalam jumlah banyak, insya Allah ada. Nah, ini baru di satu lokasi, nanti di lokasi lain itu ada lagi. Oke, sementara seperti itu dulu ya untuk review kita tentang porang hitam. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan ke sahabat petani porang yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petani porang kreatif.